ke depan Apindo Kabupaten Bekasi akan dibawa kemana? Saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ya Pak kepada para rekan-rekan ya yang mewakili banyak perusahaan. Yang sudah ada sudah baik Pak, sudah bagus. Dan tanggung jawab saya bagaimana yang pertama saya menjaga hal tersebut tetap bagus. Dan yang kedua adalah membuat menjadi lebih bagus lagi. Itu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh ketua sekarang ini sebagai kiat yang terbaru lah katakanlah untuk program 5 tahun ke depan itu Pak? Bagaimana kita bisa mengembangkan organisasi Apindo khususnya DPK Apindo Kabupaten Bekasi semakin kreatif ya menuju era digitalisasi. Nah, yang kedua adalah media komunikasi juga penting Pak. Gitu. Salah satunya ketika kita membuat podcast ini ya bukan hanya diperuntukkan untuk Apindo saja, tapi nanti kedepannya podcast ini kita buat ya sebagai media komunikasi juga ya dengan semua unsur. Nah makanya ya, dengan bidang 7 ini diharapkan ya membuat program-program yang lebih kreatif lagi Pak, lebih kreatif lagi untuk mempublish aktivitas Apindo. Podcast Apindo Kabupaten Bekasi. Salam semangat sahabat Apindo. Selamat datang di podcast Apindo hari ini. Podcast Apindo yang selalu memberikan inspirasi untuk solusi. Bersama saya Agus Rianto yang akan memandu dalam topik yang akan kita bahas hari ini adalah topik ke depan Apindo Kabupaten Bekasi akan dibawa kemana. Sudah bersama kami adalah Ketua Apindo yang terbaru yaitu Bapak Yusuf Wibisono. Selamat datang Pak Yusuf. Terima kasih Pak. Hari ini mudah-mudahan Bapak santai dan rileks gitu. Sangat rileks. Baik, pada hari ini kita akan memberikan sebuah penyegaran ya terkait dengan masalah rencana kerja Apindo Kabupaten Bekasi yang sudah selama 15 tahun ini memang sudah dipegang dan sudah banyak sekali perubahan-perubahan. Bahkan di seluruh Indonesia barangkali Apindo Kabupaten Bekasi ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Nah, oleh karenanya dengan kepemimpinan baru yang Bapak pimpin ini tentunya kan bagian daripada perjalanan panjang yang nantinya akan menjadi sebuah tonggak sejarah. Nah, di dalam rencana pekerjaan kira-kira Bapak yang sudah Bapak rencanakan tentunya untuk kemudian menyambung perjalanan panjang ini, kira-kira program kerja apa yang nantinya akan Bapak lakukan selama 5 tahun ke depan? Itu kira-kira yang menarik. Agar apa? Agar semua anggota Apindo nanti bisa tahu bahwa sesungguhnya bahwa Apindo ini sudah banyak melakukan banyak hal yang tentunya untuk anggota Apindo semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini akan sampai pada anggota Apindo secara umum. Itu kira-kira Pak. Monggo silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Agus atas kesempatan dan waktunya sehingga saya bisa hadir di podcast Apindo Kabupaten Bekasi ini. Ya, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ya Pak kepada para rekan-rekan ya yang mewakili banyak perusahaan yang sudah memberikan kepercayaannya. Ya, saya sudah diberikan mandat dan insya Allah saya akan menjalankan mandat atau amanah dari rekan-rekan semua ini ya tentu dengan penuh tanggung jawab gitu. Nah tadi ada pertanyaan dari host kita ya Pak Dokter, mau dibawa kemana Apindo gitu. Jadi gini Pak, ketika saya masuk Apindo tentu hal yang pertama itu saya juga banyak belajar yang pertama tentang organisasi. Dan yang kedua, bagaimana mengembangkan organisasi. Dan yang gak kalah penting ini adalah bagaimana komunikasi dalam organisasi itu sendiri. Nah, selama beberapa tahun ini saya juga banyak melihat betul tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter ya bahwa sudah banyak sekali hasil-hasil yang sudah dicapai dengan baik ya, dengan bagus oleh Pak Ketua kita juga sebelumnya Pak Haji Sutomo SHMMK 3L. Beliau sudah 15 tahun gitu. Dan tentu saya juga punya
tanggung jawab yang besar. Apa tanggung jawabnya, Pak? Tentu menjaga performan atau kinerja dari ketua kita sebelumnya. Gitu. Yang sudah ada sudah baik, Pak, sudah bagus. Dan tanggung jawab saya bagaimana? Yang pertama saya menjaga hal tersebut tetap bagus. Dan yang kedua adalah membuat menjadi lebih bagus lagi. Gitu. Tentu bukan sesuatu yang mudah buat saya. Kenapa? Karena beliau sudah 15 tahun, Pak, ya. Sudah 15 tahun ya sebagai ketua Apindo, dan sebelumnya juga memang sudah ada experience ya gitu. Ketika waktu itu Apindo masih jadi satu, Pak, ya. Belum seperti sekarang. Sekarang kan sudah terbagi dua ya, antara kota dan kabupaten. Nah, ketika saya terpilih, satu hal yang ada di kepala saya ini adalah bagaimana membuat Apindo ini juga bisa dikembangkan dengan baik, ya, dikembangkan, disesuaikan dengan yang namanya kebutuhan. Apa tuh kebutuhannya, Pak? Nah, tentu kita semua tahu ya bahwa kita sudah memasuki era digitalisasi, gitu. Dan tentu kita harus menyesuaikan dengan itu, Pak. Gitu. Kita harus bisa lebih mempublish ya semua aktivitas yang ada di Apindo agar publik lebih tahu dan mengenal Apindo. Yang terkhusus adalah para pelaku. Nah, Bapak bisa bayangkan ya, di Kabupaten Apindo ini ada sekitar kurang lebih 6.000 perusahaan, Pak, ya. Perusahaan ya, betul. Tapi yang jadi anggota ini hanya 0,0 sekian persen. Gitu. Betul begitu, Pak, ya? Betul. Gitu. Nah, ini tentu juga menjadi saya tidak mengatakan itu tugas berat buat kita gitu ya. Tapi itu tantangan buat kita. Bagaimana kita bisa menambah keanggotaan Apindo nanti ke depan selama satu periode kepemimpinan saya nanti ke depan. Satu periode itu 5 tahun, Pak, ya. Baik. Berarti ketika 5 tahun, setiap tahun saya harus punya target nih, Pak. Targetnya mungkin di tahun pertama ya itu katakanlah 5%, ya. Tahun kedua 10%, tahun ketiga 15%, tahun keempat 20%, dan tahun kelima ya syukur-syukur bisa di atas 50%. Alhamdulillah. Itu baik, sana kita harus melakukan usaha-usaha, Pak. Yang salah satunya adalah ketika saya terpilih jadi ketua Apindo, nah saya butuh menambah satu bidang, gitu. Sebelumnya ada 6 ya. Iya. Sebelumnya ada 6. Nah, tapi saya berpikir kita butuh tambah satu bidang untuk bagaimana bidang ini ya memiliki tanggung jawab mempublish semua kegiatan atau aktivitas ya dari bidang 1 dan 6 gitu. Mempublish semua aktivitas Apindo ya yang terkait dengan pihak-pihak lain. Ya. Dan unsur pengusaha, unsur serikat, asosiasi-asosiasi ya, Kadin terutama gitu. Gitu. Kenapa? Karena kita perlu melakukan itu. Gitu. Nah, ketika kita bisa seperti itu, ya secara otomatis saya optimis semua aktivitas Apindo itu akan terpublish dengan baik nantinya. Gitu. Dan itu juga membantu tugas dari bidang 1 organisasi. Kenapa? Karena Pak Saifullah dan teman-teman di sana punya tanggung jawab yang besar juga tuh, untuk menambah keanggotaan Apindo. Akan mencoba itu, gitu. Pengembangan media dan sebagainya, gitu. Bagaimana kita juga bisa memperbaiki ya beberapa komponen yang sudah ada, ya, gitu. Ya, beberapa fasilitas yang sudah ada yang memang perlu penyempurnaan di situ. Gitu. Kira-kira seperti itu, Pak Dokter. Baik ya, itu menarik ya bahwa ada sebuah target lah yang memang harus dipenuhi nantinya selama 5 tahun ke depan. Ya, karena bagaimanapun juga bahwa Apindo kita ini kan memang bukan dari sisi kuantitatif saja, tetapi juga secara kualitatif juga harus bisa kita publish ya, artinya seperti itu. Nah, oleh karenanya tentunya bahwa tantangan di era digitalisasi ini memang menjadi semakin berat. Betul.
kalau kita tidak bisa mencoba berubah sesuai dengan kondisi hari ini, kira-kira seperti itu. Betul. Nah, karena apa? Apindo kan boleh dibilang kalau kita lihat rasionya dari jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi yang kurang lebihnya 6.000 itu, kemudian kita baru kurang lebih yang sudah masuk anggota itu 400. Ya ini kan kurang lebih 0, sekian persen ya, 0, katakanlah 10% belum ada. Ya, 10% belum ada. Nah, ini kan menjadi sebuah tantangan. Sebetulnya mungkin bukan secara kuantitatif kemudian kita pengen punya anggota yang banyak, tetapi sebetulnya tujuan utamanya kan karena kita ada di wilayah industri, kira-kira bagaimana kita itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat mereka. Karena mereka suka tidak suka butuh. Terutama ya tentunya kalau kita bicara di dalam hubungan industrial. Hubungan industrial ini kan salah satunya juga adalah bagaimana hubungan antara seluruh stakeholder. Betul. Nah, salah satu aspek yang terpenting adalah berkaitan dengan Dewan Pengupahan tentunya. Nah, Dewan Pengupahan ini kan menjadi sentral. Betul. Karena di dalam Dewan Pengupahan ini kemudian menentukan ya hajat orang banyak. Termasuk di dalamnya itu adalah perusahaan-perusahaan beserta karyawan. Betul. Nah, ini kan memang bukan sesuatu yang sederhana ya, tetapi agak perlu dipertimbangkan dengan cara yang baik. Dan proses itu bukan menjadi proses yang gampang karena semua orang punya kepentingan. Nah, oleh karenanya bahwa Apindo hadir di masyarakat industri ini menjadi salah satu jembatan untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Itu kira-kira mungkin betul. Dari Pak Ketua. Nah, kemudian terkait dengan masalah Dewan Pengupahan dan juga dengan kinerja Apindo yang hari ini yang mungkin tidak terpublish sampai di depan para anggota. Betul. Ini akan menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Ya kan kira-kira seperti itu. Oleh karenanya dalam hal untuk bisa menjembatani sampai dengan semua kegiatan Apindo di dalam melayani anggota Apindo itu sampai kepada masyarakat industri itu, satu itu kira-kira kiatnya apa Pak yang mungkin akan dicanangkan di periode Bapak ini kira-kira ya, sehingga komunikasi kita antara Apindo dengan masyarakat secara umum itu bisa terselesaikan sehingga apapun yang dilakukan oleh Apindo itu akan bisa dilihat benefitnya oleh setiap anggota. Karena kan kalau kita lihat misalnya contohnya apa yang dilakukan Apindo ketika di Dewan Pengupahan, hampir semua perusahaan tidak tahu bahwa begitu sangat luar biasanya suasana di dalam Dewan Pengupahan itu. Kita berdiskusi bersama teman-teman serikat, karena kan yang dibela di sana adalah kebutuhan kita bersama, bukan kebutuhan perusahaan saja, tapi kebutuhan karyawan juga. Nah, untuk menentukan sebuah keseimbangan itu kan memang butuh satu diskusi yang luar biasa. Nah, kiat itu kan tidak sampai pada anggota. Artinya anggota tidak melihat bahwa oh ini ada perjuangan gitu kan, sehingga merasa bahwa ya sudahlah ngalir. Nah, harapannya semua yang dilakukan Apindo ini kan bisa sampai pada meja mereka lah, kira-kira seperti itu. Nah, itu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh ketua sekarang ini sebagai kiat yang terbaru lah katakanlah untuk program 5 tahun ke depan itu Pak. Silakan. Ya, tadi sebenarnya saya sudah sampaikan di awal bahwa salah satu kiat saya ini adalah bagaimana kita bisa mengembangkan organisasi Apindo, khususnya DPK Apindo Kabupaten Bekasi, semakin kreatif ya menuju era digitalisasi. Nah, yang kedua adalah media komunikasi juga penting Pak, gitu. Salah satunya ketika kita membuat podcast ini, ya podcast ini ya kita buat bukan hanya diperuntukkan untuk Apindo saja, tapi nanti kedepannya podcast ini kita buat ya sebagai media komunikasi juga, ya dengan semua unsur, ya
unsur pemerintah, unsur serikat pekerja, ya apalagi unsur serikat pekerja. Sebenarnya kita nggak perlu banyak ngobrol di sini nih Pak, ya kan? Iya betul. Supaya apa? Supaya publik juga bisa tahu gitu. Oh bahwa ternyata hubungan industrial Pancasila ya yang sudah dibangun sebelumnya juga itu sudah teraplikasi dengan baik. Ya, terlepas dari itu tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter terkait isu pengupahan, itu memang isu yang sangat sensitif setiap tahun Pak ya. Dan saya pikir itu satu hal yang normal ya, wajar ya, gitu. Ketika bicara pengupahan, ya maka semua mengambil posisi masing-masing, ya kan, gitu. Apindo mengambil posisi masing-masing, ya unsur serikat mengambil posisi masing-masing, dan unsur pemerintah juga seperti itu, gitu. Tapi basicnya ya sebenarnya HIP itu sudah lebih baik di Kabupaten Bekasi ini, gitu. Salah satu indikatornya adalah kita bisa cek mungkin ya kasus-kasus yang masuk di Dinas Tenaga Kerjaan ya terkait masalah hubungan industrial itu, ya penurunannya berapa persen, gitu. Ya pasca dicanangkannya program HIP itu. Nah, itu kita bisa lihat. Itu salah satu indikatornya, Pak. Gitu. Dan saya juga melihat trennya sudah berubah ya. Trennya sudah berubah. Artinya rekan-rekan kita di sana ya dari unsur serikat juga itu tidak seperti dulu. Gitu. Jadi intensitas yang namanya demo, aksi itu sudah mulai jarang gitu. Itu mengindikasikan bahwa sudah tumbuh ya saling kepercayaan ya di mana masing-masing unsur ini juga menerapkan yang namanya HIP itu. Nah, kembali ke tadi yang Pak Dokter tanyakan, bagaimana semua aktivitas Apindo itu ya bisa tersaji ya, kepada anggota-anggota kita dengan baik. Ya tentu yang namanya digitalisasi itu salah satu faktor yang utama. Dan yang terpenting adalah bagaimana soliditas di internal organisasi juga, Pak. Itu salah satu faktor penentu dari kesuksesan organisasi ini di masa yang akan datang. Gitu. Bagaimana kita bisa membangun soliditas, ya kerjasama yang baik, ya di masing-masing bidang, ya dan tentu bidang 7 ini sebenarnya adalah bidang fasilitator menurut saya. Kenapa? Karena nanti yang akan merangkum semua aktivitas bidang-bidang itu saling terkait. Contoh misalnya bidang 6 itu ada UMKM. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh rekan-rekan pengurus kita di bidang 6 UMKM, mungkin selama ini orang atau publik atau masyarakat tidak melihat itu. Yang tahu mungkin hanya pengelola kawasan, ya, dan rekan-rekan dari perwakilan perusahaan. Tapi masyarakat secara umum, secara luas tidak melihat itu. Dan juga mungkin teman-teman kita ya yang ada di unsur serikat pekerja, gitu. Bahwa sebenarnya kita juga aware ya, aware terhadap isu-isu ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Bekasi, aware terhadap masa depan dari rekan-rekan kita, teman-teman kita ya dari unsur serikat, di mana salah satunya aktivitas UMKM itu ya itu juga memberikan pelatihan, ya pelatihan untuk berwirausaha, untuk mandiri. Bagaimana ketika teman-teman kita ya atau pekerja ya setelah pensiun, kadang mereka bingung mau apa dan sebagaimana. Dan mungkin yang tidak diketahui juga oleh teman-teman kita, sebenarnya pengusaha ini peduli, Pak. Nah itu yang nggak terpublish. Nah makanya ya, dengan bidang 7 ini diharapkan ya membuat program-program yang lebih kreatif lagi, Pak. Lebih kreatif lagi untuk mempublish aktivitas Apindo secara keseluruhan. Dan syukur-syukur nih ya, ini bisa menjadi benchmark ya atau role model ya buat DPK yang lain. Iya. Gitu. Ya tentu itu tadi, Pak. Ini memang perlu proses ya, tapi saya yakin dan optimis semua akan bisa tercapai ya ketika seluruh pengurus yang ada di DPK Kabupaten Apindo Kabupaten Bekasi ini solid untuk membangun organisasi ini ke depan.
Demikian. Baik, menarik itu dari Bapak Ketua. Jadi karena udah segmennya sudah masuk yang terakhir, mungkin saya simpulkan Pak ya, bahwa Apindo ke depan tentunya akan lebih kreatif lagi. Ya, artinya lebih kreatif lagi, akan membangun komunikasi yang lebih luas lagi, dan akan membangun sarananya, yaitu dengan dibentuknya tim 7 ini, yang dimana tim 7 ini lebih fokus kepada bagaimana menyampaikan informasi-informasi apapun ya yang ada di Apindo ini sampai kepada para anggota dan bahkan kepada seluruh stakeholder. Dan yang menarik adalah bahwa ini perlu dicatat bahwa Apindo sudah berubah cara berpikirnya. Artinya tidak lagi mungkin orang punya persepsi seakan-akan bahwa Apindo itu selalu berhadapan dengan serikat. Selalu menjadi kontra. Nah di era sekarang ini kita sudah tidak lagi seperti itu. Karena kepentingan gaji karyawan itu adalah kepentingan kita semua. Kepentingan usaha juga. Sehingga bukan hanya seakan-akan kita ingin menggaji karyawan yang murah dan sebagainya. Tidak demikian. Tetapi bagaimanapun juga bahwa yang namanya karyawan itu adalah merupakan aset perusahaan. Dalam konsep manajemen yang sekarang ini, bahwa human resource itu adalah menjadi capital, maka disebutnya human capital tadi, di mana bahwa salah satu modal utama di dalam perusahaan itu adalah karyawan. Maka karyawan itu harus diberikan sentuhan yang lebih manusiawi. Nah, itu kira-kira sehingga diwongke ya. Iya, diwongke. Nah, sehingga Apindo itu sebetulnya adalah menuju ke arah sana. Nah, namun demikian perusahaan juga harus bisa eksis jalan. Karena kalau perusahaan tidak jalan, ya tentunya karyawan juga tidak bisa bekerja. Nah inilah makanya Apindo selalu menekankan bagaimana kita itu ada sebuah kolaborasi yang baik, sehingga bisa mendapatkan sebuah keseimbangan, baik di dalam menentukan upah dan sebagainya itu, supaya ekonomi bisa berjalan bagus, dan kemudian juga karyawan akan tetap bisa menikmati kesejahteraannya, sehingga kesejahteraan karyawan yang memang diidam-idamkan oleh semua orang itu nantinya bisa tercapai. Seimbang ya? Seimbang. Nah, jadi saya sangat tertarik bahwa dan sangat mengapresiasi tentang dibentuknya tim 7 ini. Karena tim 7 ini menjadi sebuah center of communication. Sehingga bahwa Apindo akan sampai informasinya ke seluruh stakeholder. Ya, sehingga mudah-mudahan diharapkan bahwa ke depan lagi nanti kita sama-sama bergandengan tangan antara Apindo, pemerintah dan perusahaan ini, kemudian sama-sama menuju kesejahteraan yang bisa dicapai untuk kesejahteraan karyawan, kesejahteraan perusahaan, dan juga kenyamanan pemerintah. Ada yang saya tangkap bahwa kita sebut sebagai trilogi hubungan industrial. Nah, trilogi hubungan industrial itu dalam buku disertasi saya sebutkan sebagai ada 3 hal yang menjadi tujuan ketiga stakeholder. Yang pertama adalah keberlanjutan, ya, kesejahteraan, dan yang terakhir adalah keamanan. Jadi ada 3 aspek ini dibutuhkan oleh ketiga stakeholder. Nah, jadi kalau kita bisa memberdayakan atau bisa memenuhi ketiga kebutuhan tadi, maka akan terjadi hubungan industrial yang harmonis. Nah, proses itu tentunya harus juga melalui sebuah proses yang kita namakan sebagai hubungan industrial Pancasila. Nah, ini yang menarik, dan sebagai kesimpulan yang saya sampaikan, mudah-mudahan ke depan Apindo melalui tangan dingin Bapak nanti bisa mencapai sebuah sasaran yang sesuai dengan harapan kita semua, masyarakat industri. Nah, sebelum kita akhiri pembicaraan kita, mungkin saya ingin Bapak menyampaikan sebuah statement atau katakanlah sebagai kata penutup, ya, closing statement untuk pertemuan hari ini terkait dengan Apindo ke depan mau seperti apa, dan mudah-mudahan ini akan menarik buat semua orang sehingga teman-teman semua yang masih di luar Apindo dan kemudian ikut berbareng atau masuk ke dalam Apindo untuk bersama-sama memperjuangkan karyawan dan perusahaan. Silahkan, monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Dokter. Jadi ini closing statement dari saya ya. Ya, untuk rekan-rekan yang pertama yang sudah menjadi anggota Apindo,
saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya kepada kami, ya, saya dan pengurus yang lain. Dan insya Allah kami akan melanjutkan kepemimpinan, ya, yang sudah berjalan sebelumnya, ya, menjadi lebih baik lagi. Nah, yang kedua, yang belum menjadi anggota Apindo, ya tentu saya sangat mengharapkan adanya satu kepercayaan, gitu. Percaya bahwa organisasi Apindo itu, ya, punya tujuan untuk membangun pemerintah daerah Bekasi ini menjadi lebih baik lagi. Kenapa pemerintah daerah Bekasi? Karena saya bicara dengan kapasitas sebagai Ketua DPK Apindo Kabupaten Bekasi. Kalau secara luas tentu kita juga sudah tahu bahwa Apindo, organisasi Apindo, ya, adalah organisasi yang ingin membangun bangsa menjadi lebih baik. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana, ya, organisasi Apindo ini, ya, kedepannya juga bisa semakin diterima, ya, oleh seluruh stakeholder, ya, yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi khususnya. Tentu kami juga akan menyesuaikan, ya, organisasi kami, ya, dengan kebutuhan publik nantinya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Yusuf Wibisono yang sudah banyak memberikan informasi berkaitan dengan Apindo ke depan. Tentunya sebelum berakhir saya ingin sampaikan terima kasih sahabat Apindo yang berbahagia. Mudah-mudahan podcast hari ini akan memberikan inspirasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan kemudian kita akan bertemu kembali di podcast yang akan datang. Salam Apindo. Salam Apindo. Podcast Apindo Kabupaten Bekasi.